Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 216 tentang aset tetap. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 216, aset tetap terdiri dari paragraf Januari 83. Seluruh paragraf dalam pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip yang utama. SAK 216 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan kerangka konseptual pelaporan keuangan. SAK 208, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Pendahuluan. Tujuan. 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas dalam aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Masalah utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan depresiasi, dan rugi penurunan nilainya. Ruang lingkup. 02. Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi aset tetap, kecuali PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan perlakuan akuntansi yang berbeda. 03. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk A. Aset tetap yang diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 105. Aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan. B. Aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur selain tanaman produktif. Lihat PSAK 241. Agrikultur. Pernyataan ini diterapkan untuk tanaman produktif namun tidak diterapkan untuk produk dari tanaman produktif. C. Pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi. Lihat PSAK 106, aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral. D. Hak penambangan dan cadangan mineral seperti minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui. Akan tetapi, pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aset yang dideskripsikan dalam huruf B. 04 dikosongkan. 05. Entitas yang menggunakan model biaya untuk properti investasi sesuai dengan PSAK 240. Properti investasi menggunakan model biaya dalam pernyataan ini untuk properti investasi yang dimiliki. Definisi. 06. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Aset tetap adalah aset berwujud yang A. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan B. Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain, contohnya PSAK 102, pembayaran berbasis saham. Jumlah tercatat adalah jumlah suatu aset diakui setelah dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk pelepasan dan nilai pakainya. Jumlah terdepresiasi adalah biaya perolehan aset, atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Lihat PSAK 113, pengukuran nilai wajar. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya. Nilai spesifik entitas adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan entitas timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan dan dari pelepasan aset tersebut pada akhir umur manfaatnya atau diharapkan terjadi ketika penyelesaian liabilitas. Depresiasi adalah alokasi sistematis jumlah terdepresiasi dari aset selama umur manfaatnya. Rugi penurunan nilai adalah jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat aset atas jumlah terpulihkannya. Tanaman produktif, bearer plant, adalah tanaman hidup yang A. Digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur. B. Diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode. Dan C. Memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang incidental scrap. PSAK 241. Agrikultur dalam paragraf 05A05B menguraikan definisi tanaman produktif. Umur manfaat adalah A. Periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh entitas, atau B. Jumlah produksi atau unit serupa dari aset yang diperkirakan akan diperoleh dari aset entitas. Pengakuan. 07. Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika
A. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut, dan B. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal. 08 Suku cadang, peralatan siap pakai dan peralatan pemeliharaan diakui sesuai dengan pernyataan ini ketika memenuhi definisi dari aset tetap. Namun, jika tidak maka suku cadang peralatan siap pakai dan peralatan pemeliharaan diklasifikasikan sebagai persediaan. 09. Pernyataan ini tidak mengatur unit ukuran dalam pengakuan aset tetap, yaitu apa yang membentuk aset tetap. Oleh karena itu, disyaratkan pertimbangan untuk menerapkan kriteria pengakuan yang sesuai dengan keadaan spesifik entitas. Hal yang mungkin sesuai untuk menggabungkan unit-unit yang secara individual tidak signifikan, seperti cetakan dan perkakas, kemudian menerapkan kriteria pengakuan terhadap nilai gabungan tersebut. 10. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan ini seluruh biaya perolehan aset tetap pada saat terjadinya. Biaya tersebut termasuk biaya awal untuk memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap dan biaya selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti bagian, atau memperbaikinya. Biaya aset tetap dapat meliputi biaya yang timbul karena penyewaan aset yang digunakan untuk mengkonstruksi, menambahkan pada, mengganti bagian dari, atau memperbaiki aset tetap, seperti depresiasi aset hak guna. Biaya perolehan awal. 11. Aset tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Perolehan aset tetap tersebut, meskipun tidak secara langsung meningkatkan manfaat ekonomik masa depan dari aset tetap tertentu yang ada, mungkin diperlukan bagi entitas untuk memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset lain. Aset tetap tersebut memenuhi syarat pengakuan aset, karena aset tersebut memungkinkan entitas memperoleh manfaat ekonomik masa depan yang lebih besar dari aset terkait dibandingkan dengan manfaat ekonomik yang dihasilkan seandainya aset tersebut tidak diperoleh. Sebagai contoh, pabrik kimia mungkin menginstalasi proses penanganan kimiawi baru dalam rangka memenuhi persyaratan lingkungan yang berlaku dalam produksi dan penyimpanan zat kimiawi berbahaya. Perbaikan pabrik yang terkait diakui sebagai aset karena tanpa perbaikan tersebut entitas tidak dapat memproduksi dan menjual zat kimiawi. Akan tetapi, jumlah tercatat aset tersebut dan aset terkait dikaji untuk penurunan nilai sesuai dengan PSAK 236, penurunan nilai aset. Biaya selanjutnya. 12. Sesuai dengan prinsip pengakuan di paragraf 07, entitas tidak mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset tetap tersebut. Sebaliknya, biaya tersebut diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari terutama terdiri dari biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai termasuk suku cadang kecil. Tujuan pengeluaran ini sering dideskripsikan sebagai perbaikan dan pemeliharaan aset tetap. 13. Bagian tertentu aset tetap dapat mensyaratkan penggantian secara periodik. Sebagai contoh, tungku pembakaran mensyaratkan penggantian lapisannya setelah digunakan selama sejumlah jam tertentu, atau interior pesawat terbang seperti tempat duduk dan dapur perlu diperbarui beberapa kali selama umur rangka pesawat. Entitas dapat melakukan penggantian yang tidak terlalu sering atas aset tetap yang diperoleh, seperti mengganti dinding interior bangunan, atau melakukan penggantian yang tidak berulang. Sesuai dengan prinsip pengakuan di paragraf 07, entitas mengakui biaya penggantian komponen aset tetap dalam jumlah tercatat aset tetap ketika biaya tersebut terjadi jika pengeluaran tersebut memenuhi kriteria pengakuan. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dalam pernyataan ini. Lihat paragraf 67-72. 14. Supaya aset tetap, sebagai contoh, aircraft, dapat beroperasi secara berkelanjutan, perlu dilakukan inspeksi teratur terlepas apakah terdapat komponen yang diganti. Dalam setiap inspeksi signifikan yang dilakukan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Sisa jumlah tercatat biaya inspeksi yang terdahulu, jika ada, yang dibedakan dari komponen fisik, dihentikan pengakuannya. Hal ini terjadi terlepas apakah biaya inspeksi terdahulu teridentifikasi dalam transaksi perolehan atau konstruksi aset tetap. Jika diperlukan, estimasi biaya inspeksi serupa masa depan dapat digunakan sebagai indikasi biaya inspeksi ketika aset tersebut diperoleh atau dikonstruksi. Pengukuran saat pengakuan. 15. Aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Elemen biaya perolehan. 16. Biaya perolehan aset tetap meliputi A. Harga perolehannya, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain. B. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. C. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.
17. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah A. Biaya imbalan kerja. Sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 219, imbalan kerja, yang timbul secara langsung dari konstruksi atau perolehan aset tetap. B. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik. C. Biaya penanganan dan penyerahan awal. D. Biaya instalasi dan perakitan. E. Biaya pengujian apakah aset berfungsi dengan baik, yaitu menilai apakah kinerja teknis dan kinerja fisik aset sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Dan F. Fee profesional. 18. Entitas menerapkan PSAK 202, persediaan terhadap biaya yang terkait dengan kewajiban untuk membongkar, memindahkan, dan merestorasi lokasi aset yang terjadi dalam suatu periode tertentu sebagai akibat dari penggunaan aset tersebut untuk menghasilkan persediaan selama periode tersebut. Kewajiban atas biaya yang dicatat sesuai dengan PSAK 202 atau pernyataan ini diakui dan diukur sesuai dengan PSAK 237. Provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. 19. Contoh biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap adalah A. Biaya pembukaan fasilitas baru. B. Biaya pengenalan produk atau jasa baru, termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi. C. Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelas pelanggan baru, termasuk biaya pelatihan staf. Dan D. Biaya administrasi dan biaya overhead umum lain. 20. Pengakuan biaya dalam jumlah tercatat aset tetap dihentikan ketika aset tetap tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Oleh karena itu, biaya pemakaian dan pengembangan aset tidak dimasukkan dalam jumlah tercatat aset tersebut. Sebagai contoh, biaya berikut ini tidak termasuk dalam jumlah tercatat aset tetap. A. Biaya yang terjadi ketika aset telah mampu beroperasi sesuai dengan intensi manajemen namun belum digunakan atau masih beroperasi di bawah kapasitas penuh. B. Kerugian awal operasi, seperti ketika permintaan terhadap output masih rendah. Dan C. Biaya relokasi atau reorganisasi sebagian atau seluruh operasi entitas. 20A. Beberapa item mungkin dihasilkan saat membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen, seperti sampel yang dihasilkan ketika menguji apakah aset tersebut berfungsi dengan baik. Entitas mengakui hasil penjualan item tersebut, dan biaya perolehan item tersebut, dalam laba rugi sesuai dengan pernyataan yang berlaku. Entitas mengukur biaya perolehan atas item tersebut dengan menerapkan persyaratan pengukuran dalam PSAK 202, persediaan. 21. Sebagian kegiatan terjadi sehubungan dengan konstruksi atau pengembangan aset tetap, tetapi tidak diperlukan untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Kegiatan insidental ini mungkin terjadi sebelum atau selama aktivitas konstruksi atau pengembangan. Sebagai contoh, penghasilan yang diperoleh dari penggunaan lahan lokasi bangunan sebagai tempat parkir mobil sampai konstruksi dimulai. Karena kegiatan insidental ini tidak diperlukan untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen, maka penghasilan dan beban terkait dari kegiatan insidental diakui dalam laba rugi dan diklasifikasikan dalam penghasilan dan beban. 22. Biaya perolehan suatu aset yang dikonstruksi sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana aset yang diperoleh bukan dengan konstruksi sendiri. Jika entitas membuat aset serupa untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, biaya perolehan aset biasanya sama dengan biaya konstruksi aset untuk dijual. Lihat PSAK 202, persediaan. Oleh karena itu, dalam menetapkan biaya perolehan maka setiap laba internal dieliminasi. Serupa dengan hal tersebut, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain dalam aset yang dikonstruksi sendiri tidak termasuk biaya perolehan aset tersebut. PSAK 223. Biaya pinjaman menetapkan kriteria pengakuan bunga sebagai komponen jumlah tercatat aset tetap yang dikonstruksi sendiri. 22A. Tanaman produktif dicatat dengan cara yang sama dengan aset tetap yang dikonstruksi sendiri sebelum berada dalam lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Sebagai akibatnya, acuan untuk konstruksi dalam pernyataan ini dipahami untuk mencakup aktivitas yang diperlukan untuk membudidayakan tanaman produktif sebelum berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Pengukuran biaya perolehan. 23. Biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran ditangguhkan melampaui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan antara harga tunai dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali beban bunga tersebut dikapitalisasi sesuai dengan PSAK 223, biaya pinjaman.
24. Satu atau lebih aset tetap mungkin diperoleh dalam pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Pembahasan berikut mengacu pada pertukaran satu aset non-moneter dengan aset non-moneter lain, tetapi hal ini juga berlaku untuk seluruh pertukaran yang dideskripsikan dalam kalimat sebelumnya. Biaya perolehan aset tetap tersebut diukur pada nilai wajar kecuali a. Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau b. Nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Aset yang diperoleh diukur dengan cara tersebut, bahkan jika entitas tidak dapat segera menghentikan pengakuan aset yang diserahkan. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur pada nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan. 25. Entitas menentukan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial dengan mempertimbangkan sejauh mana arus kas masa depan yang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika a. Konfigurasi, risiko, waktu, dan jumlah arus kas dari aset yang diterima berbeda dengan konfigurasi arus kas dari aset yang diserahkan, atau b. Nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi berubah sebagai akibat dari pertukaran, dan c. Selisih di a. atau b. adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang terpengaruh oleh transaksi tersebut mencerminkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini dapat menjadi jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci. 26. Nilai wajar suatu aset dapat diukur secara andal jika a. Variabilitas dalam rentang pengukuran nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut adalah tidak signifikan, atau b. Probabilitas dari beragam estimasi dalam rentang tersebut dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengukur nilai wajar. Jika entitas dapat mengukur nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima, kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas. 27. Dikosongkan. 28. Jumlah tercatat aset tetap dapat dikurangi dengan hibah pemerintah sesuai dengan PSAK 220, akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah. Pengukuran setelah pengakuan. 29. Entitas memilih model biaya di paragraf 30 atau model revaluasi di paragraf 31 sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelas yang sama. 29A dikosongkan. 29B dikosongkan. Model biaya. 30. Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Model revaluasi. 31. Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. 32 dikosongkan. 33 dikosongkan. 34. Frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan disyaratkan. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu dilakukan untuk aset tetap yang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan. Sebaliknya, aset tetap tersebut mungkin perlu direvaluasi setiap 3 atau 5 tahun sekali. 35. Ketika suatu aset tetap direvaluasi, maka jumlah tercatat dari aset tetap tersebut disesuaikan pada jumlah revaluasiannya. Pada tanggal revaluasi, aset diperlakukan dengan salah satu cara berikut ini. A. Jumlah tercatat bruto disesuaikan secara konsisten dengan revaluasi jumlah tercatat aset. Sebagai contoh, jumlah tercatat bruto dapat disajikan kembali dengan mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi atau dapat disajikan kembali secara proporsional terhadap perubahan jumlah tercatat. Akumulasi depresiasi pada tanggal revaluasi disesuaikan untuk menyamakan perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat aset setelah memperhitungkan akumulasi rugi penurunan nilai, atau B. Akumulasi depresiasi dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset. Jumlah penyesuaian akumulasi depresiasi tersebut membentuk bagian kenaikan atau penurunan dalam jumlah tercatat yang ditentukan sesuai dengan paragraf 39 dan 40.
36. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama direvaluasi. 37. Suatu kelas aset tetap adalah pengelompokan aset-aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas. Berikut adalah contoh dari kelas tersendiri. A. Tanah. B. Tanah dan bangunan. C. Mesin. D. Kapal. E. Pesawat udara. F. Kendaraan bermotor. G. Perabotan. H. Peralatan kantor. Dan I. Tanaman produktif. 38. Aset-aset dalam suatu kelas aset tetap direvaluasi secara bersamaan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dan nilai lain pada tanggal berbeda. Akan tetapi, suatu kelas aset dapat direvaluasi secara bergantian sepanjang revaluasi dari kelas aset tersebut dapat diselesaikan secara lengkap dalam periode yang singkat dan sepanjang revaluasi dimutakhirkan. 39. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. 40. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. 41. Surplus revaluasi aset tetap yang termasuk dalam ekuitas dapat dialihkan langsung ke saldo laba ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pengalihan sekaligus surplus revaluasi ketika penghentian atau pelepasan aset tersebut. Akan tetapi, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dialihkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam kasus tersebut, surplus revaluasi yang dialihkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah depresiasi berdasarkan nilai revaluasian aset dan jumlah depresiasi berdasarkan biaya perolehan awalnya. Pengalihan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laba rugi. 42. Dampak atas pajak penghasilan, jika ada, yang dihasilkan dari revaluasi aset tetap diakui dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 212, pajak penghasilan. 42A. Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap, maka perubahan tersebut berlaku secara prospektif.